Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu yang terhormat, Ibu Fasilitator, Ibu Misnali Tim, dan Ibu Pengajar Praktik, Ibu Ike, dan yang saya banggakan rekan-rekan CGP Angkatan 5 tahun 2022. Di sini saya akan menyampaikan ada dua hal yang ingin saya sampaikan mengenai tugas saya di modul 1.1, yaitu tentang apa intisari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang ada di Indonesia. Lalu yang kedua adalah bagaimana saya memandang diri saya sebagai seorang guru atau seorang pengajar dan juga murid saya tentang pemikiran dari Ki Hajar Dewantara tersebut. Nanti akan saya jelaskan secara rinci. Baik, Ki Hajar Dewantara memfilosofiskan sendiri pendidikan itu erat kaitannya dengan kebudayaan, di mana kebudayaan adalah suatu landasan suatu bangsa untuk mencapai tujuan-tujuan kedepannya agar bangsa tersebut mampu membuat suatu peradaban yang baik. Jadi kita sebagai pelaku pendidikan di Indonesia, sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru, kita harus mampu mengikuti perkembangan zaman yang ada. Nah, ketika kita tidak mengikuti perkembangan zaman yang ada, maka kita akan jauh tertinggal. Nah, kemudian dari unsur-unsur alam, kita harus memperhatikan di mana peserta didik kita tinggal. Contohnya, kita tidak bisa menyamakan ketika peserta didik kita tinggal di daerah pesisir laut, kita samakan dengan peserta didik kita yang tinggal di daerah persawahan, gitu ya. Jadi kita harus mengkondisikan apa yang dialami di lingkungan peserta didik kita. Yang berikutnya adalah bagaimana pandangan saya terhadap filosofis Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan saat ini. Jadi saya sebagai guru berusaha sebaik mungkin untuk menjadi pamong atau mengomong peserta didik supaya dia bisa mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Artinya apa? Di sini saya sebagai seorang guru harus memperhatikan kebiasaan-kebiasaan dan kesukaan-kesukaan peserta didik tersebut. Tidak mungkin kita memaksakan peserta didik untuk menyukai pembelajaran yang kita paksakan, karena itu akan menjadi tidak baik bagi peserta didik kita. Contoh real lainnya adalah ketika peserta didik menyukai seni tari, tidak mungkin kita memaksakan peserta didik tersebut untuk menyukai juga seni lukis misalnya. Jadi apa yang peserta didik tersebut inginkan, maka kita harus memfasilitasinya. Nah, dan juga peserta didik, untuk peserta didik berdasarkan filosofis dari Ki Hajar Dewantara ini, mereka juga harus terbiasa dengan pola-pola pembelajaran yang mana guru hanya sebagai fasilitator. Artinya mereka harus mengeluarkan kemampuan terbaik mereka demi mencapai keselamatan dan juga keberhasilan dan mencapai pendidikan yang setinggi-tingginya agar selamat dan juga mencapai kebahagiaan di dalam pembelajaran baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat ataupun di dalam pendidikan dalam keluarga. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai filosofis dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dan juga pandangan saya terhadap filosofis tersebut, dan juga saya menggambarkan siswa saya atau murid saya sebagaimana filosofis yang disampaikan Ki Hajar Dewantara itu sangat erat kaitannya dengan pendidikan-pendidikan yang ada di zaman sekarang, zaman dahulu, dan juga masa yang akan datang. Jadi kita semua harus bisa menyesuaikan dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman. Terima kasih, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.